Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat datang di seminar KBK Instrumentasi dan KBK Komputasi. Bersama saya Putri Nabila dari Fisika 2020 dan rekan saya Nilai Hidayati dari Fisika Angkatan 2020 yang akan memandu acara pada malam hari ini dari awal hingga akhir acara nanti. Kepada yang terhormat Presiden Himafi Rahman Yoga dan yang terhormat Kak Irfan dan Kak Fuad selaku materi pada malam hari ini. Dan tak lupa teman-teman partisipan yang sudah menyempatkan waktu untuk join pada acara malam ini. Waduh, nih gimana nih Kak Abel kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, kan dua minggu depan udah mulai UAS kan Kak Abel? Bener banget nih. Gimana nih persiapannya dari Kak Abel sendiri nih? Kalau dari aku belum ada persiapan apa-apa sih Kak. Kalau dari Kak Nila sendiri gimana? Kalau dari aku tuh lebih baik menyiapkan mental gitu ya, karena kita kuliah di fisika gitu kan teman-teman. Terus juga yang pertama lebih kita review materi dan juga review dan kuis-kuis yang diberikan pada dosen seperti itu. Oke teman-teman, berhubung hari sudah semakin malam, kita langsung saja mulai. Sebelum itu aku mau bacain peraturan untuk seminar KBK kali ini. Yang pertama, format nama underscore angkatan. Kemudian yang kedua, peserta wajib responsif. Dan yang ketiga, sesi tanya-jawab akan dijelaskan ketika pemateri membuka sesi tanya-jawab. Oke, karena peraturan sudah dibacakan ya teman-teman, langsung aja kita buka acara pada malam hari ini ya, dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Selanjutnya ada apa nih Kak? Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Himne Himafi yang akan dipimpin oleh Presiden Himafi. Kepada Roman Yoga dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin harap teman-teman yang bisa on cam buat on cam. Kita menyanyikan Himne Himafi dulu sebelum mulai kegiatan. Oke, langsung saja teman-teman. Posisi himne dengan duduk siap gerak karena kita dalam kondisi online. Posisi himne. Himne dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Himafi. Yes. Himafi. Yes. Himafi. Yes.
Nah, karena tadi sudah himna, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu ada KBK Instrumentasi. Nah, di sini udah ada materi kita nih, ada Kak Irfan dari 2018. Gimana nih kabarnya Kak Irfan? Baik. Oke, alhamdulillah. Mungkin dari Kak Irfan bisa langsung masuk ke penyampaian materinya ya. Kepada Kak Irfan dipersilakan. Oke. Sebentar ya, saya akan share screen. Oke. Kelihatan? Iya Kak, sudah terlihat. Ya bentar ya. Masih loading. Kok share juga makanya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu perkenalkan, namaku Muhammad Irfan. Aku dari angkatan 2018 dari KBK Instrumentasi. Malam ini aku kebagian untuk menyampaikan tentang apa itu KBK Instrumentasi. PPT ini dibuat oleh kami dari KBK Instrumentasi. Jadi kami buat bersama-sama untuk adik-adik jika ada presentasi untuk KBK. Yang pertama, apa sih KBK Instrumentasi? Fisika instrumentasi sendiri itu merupakan satu bidang keahlian di dalam prodi fisika ya, yaitu mengenai aplikasi ilmu fisika, terutama dalam pengukuran dan besaran fisis. Nah, di mana maksudnya KBK ini terkhusus untuk merancang, prototipe dan mengoperasikan sistem informasi elektronik, terutama menggunakan mikroprosesor dan mikrocontroller. Nah, kenapa sih banyak yang minat KBK Instrumentasi meskipun bukan terbanyak, yang mungkin terbanyak ketiga setelah material dan medis? Ya, alasannya yaitu adalah banyak prakteknya. Maksudnya banyak prakteknya ini lebih ke skripsinya kita banyak praktek. Kalau siswa minat, maksudnya minat ini adalah kami kebanyakan di KBK Instrumentasi, kebanyakan itu adalah mereka yang fisikanya itu kurang kuat, terutama di FISMAT, di teori, di bagian analisis, apapun itu. Jadi, seperti yang ada ditera di bawah ini, 1% kabur dari rupiah MK Fisika yang lain. Nah dari angkatan itu sendiri, KBK Instrumentasi itu terdiri dari berapa anak? 10 kalau nggak salah. Aku, Yuda, Ayu, Desi, Khairul Anam, Iding, Raffi, sama siapa lainnya lupa, aku nggak hafal. Nah, kebanyakan dari kami memang nggak terspesialisasi di fisika. Jadi kami lebih memilih instrumentasi karena hitungannya sangat sedikit. Kami di KBK Instrumentasi itu kebanyakan itu di coding dan sensor. Jadi kebanyakan itu hafalan dan praktek untuk codingnya di MATLAB dan juga di Arduino. Untuk KBK Instrumentasi sendiri dari beberapa mata kuliah, yaitu elektronika 1, elektronika 2, praktikum dan juga teori, sensor dan ukuran, sistem pengaturan, mikroprosesor dan microcontroller, perangkat antarmuka, instrumentasi medis dan industri. Nah, dari kebanyakan matkul di sini tentu kalian tahu bahwa matkul yang ada di depan kalian ini sangat sedikit sekali penghitungan fisikanya yang sangat rumit seperti FISMAT ataupun fisika modern ataupun yang lain. Jadi itulah mengapa kami tertarik untuk masuk ke KBK Instrumentasi. Dan fun fact, dari semua mata kuliah yang ada di depan kalian, hampir semuanya A nilainya, kecuali di sistem pengaturan untuk diriku sendiri. Mungkin karena dulu saya lupa mengumpulkan tugas, tapi kebanyakan teman-teman itu A semua. Bahkan AB pun itu jarang. Itu enaknya MK KBK Instrumentasi. Nah, ini merupakan dokumentasi dari KBK kami. Meskipun kemarin adalah kita daring ya karena corona. Sebenarnya KBK Instrumentasi seperti ini. Kita praktek, meskipun di pelajaran kajian pengukuran dan
mikrokontroler sebenarnya kita praktek. Cuman karena keterbatasan kita nggak bisa ke kampus, jadi kita menggunakan Proteus dan juga MATLAB untuk berangkai dari Arduino dan mikrokontroler tersebut. Jadi secara online. Nah, untuk skripsi sendiri, kebanyakan di tahun-tahun sebelumnya itu berbasis IoT atau mikrokontroler ya. Nah, tapi tentu kita dari prodi fisika ya, kita lulusan fisika murni. Berarti kita harus seenggaknya ada parameter fisikanya kayak pengukuran permukaan air atau pengukuran apapun. Intinya ada pengukurannya, ada nilai fisiknya minimal. Karena kita lulusannya adalah SSI atau fisika murni. Jadi meskipun kita berkeinginan untuk coding sepenuhnya, tapi kita di sidang proposal nanti tidak menyebutkan fisika sama sekali. Meskipun hanya sedikit itu diperbolehkan. Itu kelebihan dari instrumentasi. Jadi fisikanya tidak terlalu mendalam, jadi tidak ribet ngitung. Itu alasan kami ikut instrumentasi. Saya ucapkan. Nah, oh ya, untuk kami sendiri di angkatan 2018 dari saya, Ayu, Desi, Anam, Raffi, dan Yuda itu tidak memakai mikrokontroler ya. Ya, sebagian besar. Kita memakai AI, kita membuat aplikasi artificial intelligence dari deep learning, fuzzy, ataupun machine learning. Jadi sangat menurut saya itu hal baru di fisika karena kita full AI. Terus tapi tentu ada pengukurannya. Tentu saat kita foto harus ada pengukuran cahaya atau di dalam saat kita variabelnya harus ada fisikanya. Itu challenge kita dalam skripsi yang berbasis artificial intelligence. Nah, proyek kerja KBK instrumentasi itu banyak. Kenapa kita memilih instrumentasi juga karena memang nama instrumentasi itu sendiri di bidang industri. Dosen atau pengajar kita pasti, soalnya kita bisa murni. Peneliti juga pasti. Kalau untuk industri kita bisa quality control, running instrumentasi, kalibrator instrumentasi sama intense atau SPV. Kenapa? Karena kita mempelajari MATLAB, kita mempelajari mikrokontroler, dan kita mengerjali alat-alat pengukuran yang ada di industri. Ya meskipun kita cuma teori ya belum praktek, tapi seenggaknya kita tahu. Jadi saat nanti kita ada sertifikasi, kita lebih mudah memahami saat lulus kuliah. Dan teknopreneur, oh ya, sebagian besar teknopreneur ini seperti kayak software developer, front-end engineer, back-end engineer. Jadi kalian jangan berpikir bahwa anak fisika ini berarti kan kerja di fisika, enggak. Ada banyak anak instrumentasi yang bekerja di luar fisika seperti tadi. Termasuk aku adalah seorang front-end engineer. Sekarang aku magang di perusahaan Singapura di AVBN. Tentu itu tidak melalui jalur yang mudah. Itu kita harus melewati jalur-jalur yang anak fisika bisa masuk. Yaitu lewat kampus Merdeka. Aku di kampus Merdeka itu selama 3 semester, dari semester 6, 7, dan 8. Yang pertama itu tentang Android developer bangkit. Yang kedua itu tentang Flutter developer di coding. Yang ketiga ini di generasi gigi di Gojek. Nah, dari Gojek ini aku bisa berkesempatan magang di Singapura. Jadi tips dariku, kalau kalian nanti di fisika jangan ragu untuk ikut kampus Merdeka. Ya meskipun banyak pelajarannya, itu tentu aku dulu saat semester 6 dan semester 7, aku ngambil 24 SKS penuh, ditambah kampus Merdeka, dan ditambah proposal. Itu sangat penuh setiap hari, mungkin sampai malam aku belajar, tapi itu enggak mengurangi semangat untuk berkembang. Karena jika kita mengandalkan fisika sendiri, kita enggak cukup untuk terjun di dunia industri nanti. Karena kita butuh skill untuk itu. Jadi aku harap adik-adikku nanti bisa lebih punya skill yang lebih banyak daripada kakaknya. Ini adalah kutipan dari Nikola Tesla. The present is there, the future for which I really work is mine. Ya, masa sekarang adalah mereka, tapi masa depan adalah kita yang bekerja nanti. Nah, itu sekian dari saya. Saya kembalikan ke MC, mungkin tanya jawabnya nanti ya.
Wah, keren banget gak sih materi yang tadi disampaikan oleh Kak Irfan tadi? Ya, benar banget nih. Nah, terus untuk teman-teman nih yang memiliki pertanyaan, boleh dikip dulu ya teman-teman. Nanti ditanyakan di setelah materi yang kedua. Nah, langsung kita masuk ke materi yang kedua, yaitu materi KBK Komputasi. Nah, untuk pematerinya sendiri itu ada Kak Fuad dari Fisika Angkatan 2019. Mungkin Kak Fuad udah join Zoom. Halo Kak Fuad. Bentar ya, kita tunggu Kak Fuad buat join terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin sambil menunggu Kak Fuad, kita buka sesi tanya jawab untuk KBK instrumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa langsung raise hand atau chat di kolom Zoom ya. Nah, ini udah ada Kak Fuad ya. Halo Kak Fuad. Halo. Nah, Masuk nggak suara aku? ya sudah ada, mungkin kita langsung bisa ke masuk materi KBK Komputasi dulu ya. Jadi pertanyaannya kita keep dulu sampai akhir materi KBK Komputasi. Mungkin buat Kak Fuad dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Oke. Ini yang saya screen panitia kan ya? Terdengar Kak? Oke. Aku mulai. Ini langsung kan ya? Iya Kak. Oke. Kenalin, aku di sini Fuad dari angkatan 2019. Aku di sini mewakili teman-teman dari KBK Komputasi. Kita KBK Komputasi secara basic aja lah, yang biar kalian nggak tanya-tanya. Ya ini tujuannya dibuat daftar di sini ya biar nggak ngawur aja ya. Nanti yang aku bahas ada fisika komputasi itu apa sih, terus di komputasi itu siapa aja yang ngebantu kita ini, ya dosennya siapa aja. Lalu setelah itu di komputasi ini kita bakal belajar tentang apa sih. Terus ya tujuan dari ini kan kita biar tahu nanti kita setelah lulus kemana, itu prospek aja. Itu dua itu ya buat menu-menuin aja. Next. Nah, fisika komputasi itu kalau dari Wikipedia itu implementasi dari numerik algoritma ya. Jadi kalian tahu sendiri kalau komputasi ini bisa dikatakan numerik gitulah. Apa ya? Penyelesaian secara numerik. Soalnya kan komputasi ini numerik ini. Jadi kita mempelajari sesuatu hal yang hasilnya itu masih belum pasti, tapi mendekati hasil yang benar. Kalau kalian ini kan kebanyakan dari angkatan 20 belum ya. Nanti kalau kalian di fisika komputasi itu kalian nanti bakal belajar yang namanya iterasi. Dan iterasi itu nanti yang kalian pelajari tentang kita menghitung nilai yang mendekati nilai kebenaran. Jadi komputasi itu bisa dikatakan nyari nilai terdekat, Pak. Ya, komputasi sendiri itu adalah aplikasi ilmu komputer modern pertama di bidang sains dan sekarang menjadi subbagian dari sains komputasi. Next. Nah, ini nih dosen yang ada di fisika komputasi. Sebenarnya kalau di komputasi itu dosennya nggak jauh-jauh beda sama instrumen ya. Soalnya kan balik lagi instrumentasi sama komputasi itu nggak bisa lepas satu sama lain. Jadi sedikit banyak tetap terhubung lah nanti. Ada Bu Endah, ada Pak Kusnul, ada Bu Nuril. Mungkin kalian lebih familiar sama Bu Nuril ini. Soalnya beliau juga ngajar fisika dasar. Terus Bu Iris sama Pak Sugi. Pak Sugi juga banyak yang tahu lah. Nah, untuk Bu Enda sama Pak Kusnul kalian kalau yang belum ketemu nanti bakal ketemu di Fiskom, biasanya gitu. Oke, next. Nah, apa aja sih yang bakal kita pelajari di KBK ini? Enggak, ini enggak coding enggak semuanya coding. Jadi kalian dulu awalnya kalian dikenalin gitu, kayak kok bisa pakai komputasi ini gimana sih? Nah, maka dari itu kalian dikenalin lah sama yang namanya metode. Nah, metode ini ada banyak, ada iterasi, ada banyak lah beberapa. Yang aku paham iterasi sih. Kalian kalau ini logo
ini ada logo bahasa C yang kita pelajari di MATLAB sama Octave itu pakai bahasa C. Sebenarnya bahasa pemrograman itu banyak. Ada Python, ada JavaScript, ada CSS. Tapi kalau memang MATLAB itu memang pakai bahasa C ya. Bukan aku nakutin kalian, cuma bahasa C ini bahasa yang termasuk susah buat dipelajari. Apa yang membuat susah yaitu logika ya. Jadi selain logika juga apa ya? Mungkin loopingnya ya agak susah. Jadi kalian kalau memang mau kenceng di MATLAB, mau pengen jago MATLAB ya kalian harus mempelajari bahasa C itu kayak gimana, loopingnya kayak gimana, logikanya kayak gimana itu. Nah, MATLAB sama Octave ini aplikasi apa sih? Ya, ini kayak kalau Octave ini kasarannya ini apa ya? Free to use-nya dari Octave lah, dari MATLAB lah. Soalnya MATLAB ini kan berbayar. Nah, Octave ini kayak free access gitu, tapi fiturnya nggak sebanyak MATLAB. Nah, kalau kita gunakan dua aplikasi ini buat apa sih? Ya, kan ada nih kayak kita menemukan hasil hitungan yang kita nggak bisa analisis secara hitungan. Susah gitulah hitungnya. Entah itu penurunan rumus, entah itu pemangkatan pangkat 2000, itu kan agak susah kan. Jadi kita pakai MATLAB ini buat membantu kita. Ya balik lagi sih. Teknologi kan teknologi kan diciptakan buat mempermudah manusia. Nah, untuk tahun depan, bukan tahun depan, entah tahun depan apa tahun ini ya. Kemarin tuh aku dengar-dengar dari dosen komputasi Bu Iris itu, kemungkinan kalian bakal dicoba pakai Python. Nah, Python itu lebih mudah belajarnya. Ya semoga aja lah ya. Soalnya kalau kita pakai C terus tuh apa ya? Bisa dikatakan gaptek sih. Soalnya C kan juga bahasa tertua gitu kan. Tapi di MATLAB ini kalian bisa pakai banyak toolbox. Ntar kalau kalian butuh fuzzy logic gitu-gitu itu di MATLAB ini ada semua. Ya sedikit banyak kalian ini harusnya ya kalau di komputasi itu jarang banget menemui analisis hitungan gitu kan harusnya. Tapi nggak tahu lagi ntar kalian dosennya kayak gimana ngajarnya itu tergantung dosen. Oke, next. Nah, prospek kerja dari fisika komputasi sebenarnya yang paling pasti itu kan ya dosen sama saintis ya. Cuma ya nggak aku masukin lah biar kalian ada motivasi masuk fisika komputasi. Ya, yang pertama ada web developer, software engineer, ya terus perusahaan startup kayak Telkom, Gojek, Tokopedia, data scientist, data analis, dan controlling system di pabrik. Nah, yang aku tulis di sini semua ini nggak murni fisika komputasi ya. Jadi kalau kalian memang mau niat di komputasi, kalian tuh kayak entah paksaan atau gimana ya, kalian harus belajar mandiri gitulah. Kayak kita nyari nge-upgrade diri kita, kayak kita harus bisa belajar banyak bahasa gitu. Entah itu C, entah itu Python. Nah, kalau web development ini kan biasanya pakai JavaScript gitu-gitu. Terus kalau software engineer ini kalau kalian kemarin ikut kuliah umumnya TPRG, Departemen Fisika, itu kan ngundang orang cloud computing kan. Nah, itu salah satu pekerjaan software engineer. Terus perusahaan startup ya itu ya biasanya jadi software engineer juga sih. Nah, yang pasti dari komputasi sains ini semua ya, entah itu matematika, entah itu fisika, itu lebih banyak ke data scientist sama data analis. Data scientist itu apa sih? Ya, data science itu kayak ilmu kita menampilkan data lah. Jadi kita itu MATLAB terutama. MATLAB itu aplikasi orang jagonya data science. Kalau kalian jago MATLAB, kemungkinan besar kalian bakal lebih mudah paham data science. Nah, data science ini di era kayak gini nih dibutuhin banyak perusahaan ya. Jadi data science itu kita bisa mengolah data jadi banyak model. Terus perusahaan tuh butuh model itu kan buat kayak entah itu ngecek penjualan, ngecek performa. Nah, data scientist ini kayak benar-benar pekerjaan yang lagi dibutuhkan untuk saat ini. Mengingat apa ya, jurusan di Indonesia yang data science kan cuma satu nih di UNER dan belum akreditasi. Nah, ini kesempatan buat kalian lah ikut kursus-kursus gitu, entah itu ikut MBKM, studi independen, atau kursus kalian berbayar, memahami data scientist ini. Soalnya data scientist ini juga termasuk irisan dari fisika komputasi sih sedikit banyak. Jadi kalau kalian menggunakan MATLAB itu pasti bakal lancar lah. Terus kalau data analis orang yang mengolah data. Jadi kita misalkan dapat data banyak ini, misalkan 10.000 data orang random. Nah, data scientist ini yang mengolah. Entah itu kita tampilin bagian A aja, bagian B aja, terus itu mau dimodel kayak gimana, itu data scientist. Tapi yang menganalisa datanya kayak gimana, itu sih data analis. Jadi misalkan data scientist kasih ini nih gambaran data kayak gini. Nah, yang analisa itu sih data analis ini.
Dan rata-rata sih data analis scientist ini biasanya kalau nggak beda orang ya, kalau jarang sih orang yang benar-benar paham data scientist sama data analis berbarengan. Soalnya susah gitu. Terus next. Guys. Nah, ini. Selama kuliah ngapain aja sih? Nah, ini buat komputasi ya. Apa sih enaknya fisika komputasi itu? Yang pertama kalau kalian mau mengerjain proyek akhir atau TA, itu kalian nggak perlu ribet-ribet ke kampus. Kalau kalian lihat kayak material, terus apalagi medis, nah itu kan ke kampus kan, lab, apalagi material itu, alatnya gantian, antri gitu kan. Apalagi anaknya banyak. Pokoknya material itu itulah, apalagi kalau misalkan alat ujinya nggak ada di UNER, kita harus uji ke kampus-kampus lain kayak ITS, UGM, itu makan biaya lagi lah. Enaknya fisika komputasi itu apa sih? Ya, kita bisa belajar di banyak tempat gitulah. Kita bisa di rumah. Terus ya komputasi itu enaknya satu ya. Kalau kalian mengalami kendala di program kalian, itu ada yang namanya Stack Overflow. Nah, itu Stack Overflow itu biasanya ngarahin kita ke website atau apa ya? Bukan katakan website sih, yang bisa kayak mirip lah dengan kasusnya kita. Jadi kayak udah ada penyelesaiannya gitulah. Dan codingannya itu rata-rata udah ada di internet semua. Kalian tinggal kalau mau belajar gabungin beberapa codingan. Misalkan ada kayak kita disuruh menghitung suhu kayak gini lah. Kalian cari aja tuh di internet kayak kode program MATLAB suhu gini. Nah, itu pasti ada, tinggal nyesuaiin aja. Kalian butuh yang apa aja yang dianalis kayak suhunya dari mana ke mana. Itu di internet ada semua. Jadi jarang banget gitu lah kita kayak membuat nge-develop program sendiri, tinggal gabung-gabungin aja. Tuh, enaknya komputasi itu kayak gitu. Mungkin kalau kalian tanya fisikanya gimana, Mas? Nah, itu aku dulu juga awal-awalnya tanya gitu. Fisikanya di mana? Tapi setelah aku dapat fisika komputasi 1, 2, itu hitungannya kalau dihitung secara manual, itu fisika semua ya, entah itu Gaussian, Poisson, itu Fishmat semua. Tuh. Ya mungkin kalau di program nggak ada fisikanya, tapi dasar dari program itu fisika semua. Tuh. Terus selama kuliah enaknya ngapain? Kan kesannya kalau anak komputasi kalian lihatnya gabut gitu kan. Enggak juga ya. Ya, kita kalau emang mau niat memperbaiki mengupgrade diri itu ada banyak hal lah yang harus kita lakuin kalau pengen jago di bidang komputasi, yaitu cari kursus di banyak platform. Ini kan sekarang udah mulai nih banyak platform yang nyediain kursus gratis gitu. Entah itu data analis, data scientist, entah itu bahasa Python, C++, banyak lah sekarang. Kalian cari aja itu. Cari sebanyak-banyaknya, entah itu kalian ikut TBKM atau studi independen, bebas. Pokoknya sekarang udah makin mudah lah kalian belajar itu. Terus yang kedua itu ikut project atau teman sebaya. Nah, ini pinter-pinteran kalian sih. Itu kalian kalau memang niatnya, oh aku semester ini mau cari banyak proyekan, bisa kalian tanya ke dosen. Dosen apa aja sih, ini nggak cuma komputasi ya. Misalkan kalian pengen semester ini mau nyoba material dulu, kalian tanya itu ke dosen material kayak Pak Sis atau ke mahasiswa material lah, Mbak ada proyek nggak kayak gini, butuh mahasiswa nggak? Kalau butuh aku pengen ikut. Itu buat kenalin kalian sih ke masing-masing KBK. Nah, kalau komputasi ini rata-rata proyeknya itu kayak image processing. Image processing itu bahasa Indonesia apa? Pengolahan citra digital. Jadi kayak kita memproses sebuah gambar gitulah. Nah, dari gambar itu kita bisa dapat banyak hal kayak apa aja yang dianalisis tuh kayak gitulah. Kalau proyeknya komputasi rata-rata kayak gitu. Tahap yang ketiga, perbanyak portofolio. Nah, portofolio ini bisa banyak ya. Kalau memang kalian arahnya ke codingan, bener-bener codingan, mungkin kalian bisa buat web, buat AI, buat aplikasi. Kan sekarang ini udah semua program diarahin ke AI semua kan. Nah, itu kalian bisa itu kayak kalian bikin entah itu chatbot, terus computer vision gitu-gitu, face recognition gitu. Itu bisa kalian masukin dan itu bisa kalian buat sendiri gitulah. Banyak tuh kalian di YouTube. Terus coba kalian publish gitu. Terus yang keempat, ini ya kuncinya dari komputasi itu cuma satu, jangan males nyoba, guys. Kalau kalian pengen jago komputasi, ya nggak jago sih, paham lah. Itu kalian jangan males nyoba program. Kebanyakan dari kita kayak kenapa kok nggak paham komputasi itu ya karena kita males nyoba program. Kalian tuh kalian nggak apa-apa nyontek teman kalian, tapi sebisa mungkin kalian tuh tahu ini kok dari codingan sini ke sini kok bisa kayak gini. Yang atas misalkan pakai if, terus yang bawah tiba-tiba pakai for, itu kenapa? Usahain kayak gitu. Terus kalian coba, misalkan kalau if-nya dihilangin apa yang error, for-nya dihilangin apa yang error.
kalian coba gitu. Kunci dari komputasi itu apa ya? Kunci dari kalian jago pemrograman, cuma ya jangan malas nyoba aja. Entah kalian benar atau salah, coba aja. Kalian punya logika kayak gimana ya yang buat, misalkan aku pengen dari tempat A ke B, terus logika kalian kan komputasi itu semua tentang logika kan. Gimana cara kita bisa ke A sama B? Ya tinggal kalian aja aku mau lewat sini, lewat sini, lewat sini, terus ke sini, akhirnya bisa sampai ke B. Nah itu kalian implementasiin di codingan itu. Karena ada rumus kayak gini ya, kita ada kasus kayak, ambillah contoh kita disuruh mendeteksi suhu ruangan. Kalau misalkan di luar itu suhunya segini, di dalam berapa? Nah itu kalian logikain dulu buat algoritmanya. Terus kalau udah dapat, biasanya kalau di komputasi itu ada rumus jadinya sih. Rumus jadi, nah itu kalian buat program gimana cara rumus ini bekerja. Jadi misalkan di atas itu ada pembagian, itu yang dihitung mana dulu, terus ini dulu, terus dibuat loopingnya. Looping itu apa ya, perulangan lah. Di program kalian itu bisa di-run tanpa kalian merubah kode. Jadi kayak udah jadi gitu, tinggal masukin angka-angkanya aja. Pokoknya kunci dari komputasi, semua komputasi ya, semua pemrograman itu jangan malas nyoba di situ tuh. Terus yang kelima, banyakin doa dan usaha enggak gitu. Cuma lima ini kepenuhan aja kebanyakan. Tuh next. Ada lagi gak ya? Apa aku? Oh, udah nggak ada. Jadi mungkin dari komputasi itu dulu. Mungkin kalau ada yang mau tanyain. Wah, terima kasih Kak Fuad atas penyampaian materinya. Oke. Nah, berhubung kita udah mendengarkan 2 materi terus saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Nah, oke. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa tanya lewat kolom chat atau langsung raise hand dan mengatakan pertanyaannya. Ya teman-teman, tadi kan udah ada 2 materi nih, ya kali nggak ada yang nanya, ayo bisa langsung raise hand atau langsung ini udah ada yang raise hand dari Fikri angkatan 2020, mungkin langsung bisa on mic untuk Fikri. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya suara saya kedengeran nggak? Terdengar, Pak. Oke, saya izin menanyakan 2 hal sekaligus ya. Pertama untuk Kak Irfan sendiri, mungkin ini agak sedikit keluar dari apa yang jadi judul di Zoom ini. Saya pengen tanya mengenai MBKM itu sendiri, itu kira-kira apakah ada persyaratannya, lalu harus apply ke dosen wali atau kita bisa langsung mendaftarkan diri aja gitu Kak? Terus daftarnya lewat mana Kak? Terus untuk yang Kak Fuad ini, saya ingin bertanya, di komputasi sendiri apakah sampai menyinggung ke arah deep learning, machine learning kayak gitu nggak Kak? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih buat Fauzi. Mungkin bisa langsung dijawab dari Kak Irfan terlebih dahulu ya. Oke. Gini ya, MBKM itu kan dari kampus Merdeka, dari kementerian sendiri. Nah, persyaratan dari MBKM sendiri itu adalah minimal semester 5. Jadi di bawah semester 5 nggak bisa. Berarti kalian semester depan ya kalau 2021. Nah, ada dosbing, tapi kalau aku sarankan sih kalian kalau ingin dosbing yang gampang sih pilih Pak Sugi aja. Karena selama 3 semester aku Pak Sugianto dan aku cuma minta tangan di awal dan akhir dan tidak pernah konsultasi. Ya jangan dicontoh sih, cuma ya memang begitulah di MBKM. Kita hanya perlu dosen di awal dan di akhir. Dan kalian jangan ragu, meskipun jujur ya di MBKM itu ada konversinya sebesar SKS sebenarnya. Cuman selama 3 semester 6, 7, 8, aku nggak ada konversi sama sekali. Jadi kalian double. Jadi kalian jangan berpikir, wah aku ikut MBKM nih bisa nggak kuliah ambil double SK di MBKM, nggak bisa. Karena kenapa? Fisika nggak support 100% MBKM. Dan jika kalian ingin nilai yang aman, ikutlah kuliah biasa aja. Kenapa? Karena di MBKM itu pelajaran contohnya bahasa Inggris. Contohnya apa ya? Kayak pelajaran yang hampir mepet dengan fisika contoh instrumentasi. Nah, itu nanti kemiripannya berapa persen. Nah, dihitung di situ. Andai kalian di MBKM nilainya A. Nah, tapi tim dari fisika sendiri itu menilainya 80%, berarti nilai kalian nanti akan B. Jadi turun. Nah, itu jika nilai kalian A. Bagaimana kalau jika kalian nilai di sana B? Berapa persen juga? Nah,
Tapi jika kalian kan, tapi bisa konsultasikan dengan Pak Heri. Tapi pengalamanku dengan teman-teman angkatan 2018 di data konversi lebih ke surat pendamping kelulusan aja. Tapi itu pun sampai sekarang masih simpang siur. Dan daftarnya nanti di platform Kampus Merdeka, di Kampus Merdeka, klik aja Kampus Merdeka di Google, nanti ada di situ. Nah, nanti prosesnya ada di dalamnya. Nanti kalian disuruh surat rekomendasi dari Univ, tapi nanti gampang. Soalnya Univ mensupport 100% dari segi surat. Jadi kalian tinggal masuk grup, lihat Google Form, isi nama, suratnya jadi. Jadi gampang soal surat menyurat sebenarnya. Yang susah memang untuk konversinya. Jangan terlalu berharap untuk fisika, kecuali memang MBKM fisika. Tapi itu tidak mungkin untuk saat ini, karena tidak ada selama 3 semester saya ikut MBKM. Bagaimana Fauzi, apakah sudah terjawab? Oh, berarti tidak perlu konsultasi langsung ke dosen wali gitu. Kita bisa langsung aja langsung ke website, langsung nyari apa yang kita inginkan gitu ya, Kak? Iya benar, aku selama 3 semester nggak pernah konsultasi dengan Prof. Nah, Prof. ada dosen waliku. Tapi jika kalian ingin konsultasi itu lebih baik. Tapi aku nggak pernah konsultasi sih. Tapi kebanyakan teman-temanku yang seangkatan itu nggak pernah konsultasi dengan dosen walinya, langsung ke dosen pembimbingnya. Itu pun nyarinya itu H-1, H-2. Dan oh iya, nyari dosen pembimbing itu saat kamu sudah keterima, bukan saat kamu masih melamar. Jadi saat kamu mencari dosen pembimbing harus pasti itu keterima. Untuk saat ini, entah untuk MBKM selanjutnya nggak tahu, tapi untuk sebentar ini di kursus-kursus kayak di coding, Google, dan Kuto atau Gojek sendiri, aku dosen walinya itu setelah keterima baru diminta tanda tangan. Gimana Fau, udah terjawab udah? Ya, terima kasih, Kak. Oke, mungkin selanjutnya dipersilakan untuk Kak Fuad menjawab pertanyaan dari Fauzi. Halo. Mungkin masuk nggak suara aku? Masuk, Kak. Ya, nggak patah-patah kan? Nggak patah-patah kan ini? Enggak, Kak. Oke. Mungkin nyinggung tentang MBKM ya. Aku juga ikut MBKM. Ya, itu MBKM ini juga salah satu program yang bisa buat kalian upgrade diri lah. Kan ini kita fisika ini, kan kita mau cari soft skill selain fisika. Itu di MBKM ini banyak nyediain itu loh, banyak bidang, entah itu kesehatan, terus teknologi. Nah, kebetulan aku ambilnya teknologi. Jadi kayak aku ambilnya itu di Orbit, perusahaannya Pak Habibie. Itu belajarnya tentang kita buat AI gitu. Nah, di MBKM itu kita kayak ya belajar gitulah. Nanti di MBKM juga ada project akhirnya, yaitu bisa kita masukin ke portofolio kalau misalkan udah jadi gitu. Terus pertanyaan tadi kan komputasi ini kan nyinggungnya pemrograman banget ya. Apakah sampai nyinggung di planning machine learning? Ya itu pasti ya. Kan di planning sama machine learning itu kan awal dari AI ya. Jadi kayak nanti kalau misalnya kalian memang niat ambil fisika komputasi, ada itu mata kuliah namanya sistem cerdas, bahasa Indonesia dari AI sendiri. Nah, di AI itu kita disuruh belajar, mungkin nggak machine ya, kayaknya kayak di planning aja sih. Kalau machine learning mungkin agak sulit ya kalau di ranah fisika gitu. Jadi kita di situ dikenalin tuh kayak machine learning itu gimana, di planning itu kayak gimana. Terus ini aku boleh jawab sekalian yang sama yang di chat ini nggak? Biar sekalian on mic. Nanti buat yang di chat bisa aku pandu dulu, Kak. Oke. Jadi jawab yang ini dulu. Ya. Jadi kalau nyinggung tentang deep learning dan machine learning itu pasti ya. Nah itu ntar kayak gimana dapat ilmunya itu nggak tahu tergantung dosen. Tapi kalau memang kalian memang minat di komputasi, kalian cari di YouTube itu banyak ya. How to make deep learning, how to develop machine learning, itu banyak banget. Soalnya ya AI sendiri itu awalnya dari dua itu. Terus sekarang baru muncul kayak artificial neural network. Terus ya NN itu kalian juga pasti bakal belajar juga sih. Terus RNN, recurrent neural network, terus CNN konvolusional gitu-gitulah. Ntar kalian bakal tahu kalian ini minatnya di komputasi. Oh, aku lebih suka pakai data science. Oh, aku lebih suka pakai computer vision atau image processing. Oh, aku lebih suka kayak bikin NLP, natural language processing gitu-gitulah. Nah, kalian bisa kok ketemu ntar di komputasi itu kalian ngerasa aku komputasi arahnya kemana ya. Itu nanti kalian bakal ketemu. Sama kalau bisa ya ikut-ikut kayak program di luar gitulah.
Kalau lihat belajar mandiri di YouTube. Itu sih kalau jawab pertanyaan dari tadi. Gimana Fauzi, apakah sudah terjawab? Ya, sudah terjawab. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih Fauzi atas pertanyaannya. Aku bacain untuk pertanyaan yang ada di kolom chat dari Islam. Untuk KBK Komputasi, apakah berarti di komputasi hanya berkutat seputar pengolahan data secara saintifik dengan komputer saja, dalam kurung atau belajar pemrograman? Yang kedua, apakah ada spek minimal PC atau laptop untuk masuk ke KBK Komputasi? Nah, untuk KBK Instrumentasi sendiri, saya ingin bertanya, sedangkan saya tadi ketika membuat skripsi kan hanya berupa metode atau teori saja. Apakah berarti kita tidak membuktikan teori secara praktiknya, Kak? Tuh, terima kasih. Mungkin buat Kak Fuad bisa menjawab terlebih dahulu. Oke, kalau KBK Komputasi hanya berputar pengolahan bahasa saintifik. Enggak juga sih. Jadi kalau yang kalian coba lihat lah nanti di repository, kalau kalian udah bisa akses, rata-rata kalau komputasi itu kita ngerubah data analitik jadi kayak tabel gitulah. Ya rata-rata kayak kasus komputasinya ya kayak image processing gitu-gitu, balik lagi. Apalagi kita di UNER ya, pasti diraihnya ke medis ya itu. Nggak tahu kenapa kita ngarahnya ke medis terus, meskipun KBK apapun ya. Coba kalian cek aja lah, rata-rata kayak kalau instrumen itu ke ENUS, kalau komputasi itu image processing, deteksi penyakit, rata-rata kayak gitu. Itu nggak tahu kenapa ya. Tuh, terus untuk pengolahan data secara saintifik komputer saja, ya memang. Jadi kalau kalian memang ambil komputasi, kemungkinan besar kalian cuma bakal pakai MATLAB sama Excel buat nge-save data itu. Kalau kalian masih mau pakai MATLAB ya, kalau aku ini kayaknya bakal pakai Python sih, jadi lebih gampang buat dipelajari dan lebih gampang buat di otak-atik itulah. Apalagi kalau MATLAB itu kalau memang kalian benar-benar penelitian, kalian pakai MATLAB krek-krekan itu ya, penelitian kalian nggak bakal direstuin ya, nggak bakal di ACC. Kalau tahu pengujinya kalau kalian pakai MATLAB bajakan. Jadi mending belajar yang bahasa lain aja. Terus yang kedua, apakah ada spek minimal PC laptop masuk ke komputasi? Kalau kayaknya nggak ada deh, kayak komputasi. Tapi kalau kalian mau ngeran MATLAB, itu MATLAB termasuk aplikasi berat ya. Jadi minimal kayak dia cuma RAM aja sih, RAM 4 GB itu udah. MATLAB ya bisa sih. Kalau kalian memang mau yang powerful banget ya pakai gaming series itu itulah. Tapi kalau untuk KBK sendiri nggak ada sih. Soalnya kalau kalian mau pakai Python itu Google Colab aja Python ya. Jadi kayak kalian cuma modal internet. Colab itu kan easy to use sama free to use ya. Jadi dari segi sharingnya lebih mudah. Terus dia juga free GPU juga. Free GPU itu apa sih? Jadi kayak nggak pakai graphic processing unit lah di laptop itu. Jadi kalian full pakai internet aja gitu. Terus kalau memang kalian mau lebih kayak expert lah, kalian install Anaconda. Anaconda itu ada apa aja banyak. Kalian install bahasa Python. Nah di Anaconda itu ntar kayak memfasilitasi kalian mau pakai Jupyter Notebook, terus mau pakai RStudio, Spider, terus mau pakai Visual Studio Code, banyak lah gitu. Tapi intinya kalau masuk komputasi nggak ada spek minimal, tenang. Santai. Itu sih kalau dari aku. Nah, mungkin sekarang dari Mas Irfan bisa dijawab untuk pertanyaannya. Oke. Mungkin dari pertanyaannya menurutku baliknya kita itu dari instrumentasi itu praktek lebih membutuhkan teori. Contoh aku itu pendeteksian keaslian telur dengan metode RGB. Jadi aku itu menyinari suatu telur, aku foto beberapa ratus sampel telur. Nanti aku buktikan apa sih pengaruh cahaya untuk dalam artificial intelligence dalam AI yang aku buat. Jadi intinya kita tetap butuh teori dan juga kita membutuhkan teori tersebut. Nah, justru instrumentasi itu praktek sama dengan material sih, praktek. Tapi prakteknya dari instrumentasi sendiri itu tidak melulu dari alat, tapi juga dari codingan. Sama seperti Fuad tadi, aku sendiri skripsiku pakai Google Colab, pakai Python juga, full Python. Nah, sama di instrumentasi sendiri nggak ada spek laptop sih. Bahkan laptop yang kentang pun bisa. Terutama untuk Arduino sih, untuk Arduino IDE sih lebih enteng ya. Enteng dan nggak perlu laptop yang besar. Tapi kalau kalian ingin memaksa untuk MATLAB ya jangan berharap untuk spek yang kecil.
Tapi untuk deep learning terus machine learning, laptop 12 juta pun nggak akan ngangkat. Contoh aku Asus TUF 2021 kemarin untuk proyek skripsiku sendiri itu bisa, tapi itu lemot. Jadi aku pakai Google Colab. Jadi aku nggak perlu mengandungkan 100% PC-ku. Jadi intinya kalian jangan khawatir untuk masuk KBK informasi ataupun komputasi untuk skripsi. Jika kalian pilih Python ya, tapi jika pilih MATLAB maka kalian harus bersiap untuk spek yang besar. Itu sih dariku, mungkin kurang jelas untuk siapa Islam. Oke, mungkin dari Islam sendiri ada yang ingin ditanggapi? Sudah jelas, Kak. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, terima kasih buat Islam. Nah, mungkin bagi teman-teman nih yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat, bisa langsung present ya teman-teman. Ya, teman-teman, siapa tahu masih ada pertanyaan lagi nih biar nggak kepo tentang komputasi atau instrumentasi. Teman-teman bisa langsung raise hand atau langsung chat di kolom Zoom ya. Kita tunggu ada. Ini ada yang bertanya lagi nggak nih? Kita tunggu sampai jam 8 ya, 20.00. Ya, teman-teman, mumpung ada pemateri kita nih, Kak Fuad sama Kak Irfan. Oke, mengingat waktu kita yang terbatas, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita cukupkan dulu ya teman-teman untuk sesi tanya jawab kali ini. Nah, sebelum berakhir acara pada malam hari ini, rasanya kurang lengkap nih, Mbak, untuk mendokumentasikan acara pada malam hari ini. Nah, untuk bagi teman-teman nih yang masih off cam, bisa menyalakan kameranya untuk foto bersama pemateri kita pada malam hari ini. Untuk teman-teman bisa on cam. Ayo teman-teman on cam yuk, sebentar doang buat foto bareng pemateri kita. Yuk teman-teman bisa on cam nih biar cepet kita mendokumentasikan acara pada malam hari ini. Benar banget, yuk ditunggu yuk. Mungkin udah cukup buat yang on cam, bisa aku pandu dokumentasi pada malam hari ini. Nah, mungkin siap teman-teman, aku hitung 3, 2, 1. Oke, terus selanjutnya bisa ganti gaya. 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, cukup teman-teman. Mungkin kami ucapkan terima kasih kepada Kak Irfan dan Kak Fuad yang sudah bersedia menjadi pemateri yang luar biasa pada seminar KBK malam ini. Mungkin jika Kak Irfan dan Kak Fuad ada kegiatan lain yang penting dan tidak bisa ditinggalkan, diperkenankan untuk meninggalkan Zoom. Namun jika ingin bertahan di Zoom sampai akhir acara juga diperkenankan. Terima kasih buat Kak Irfan dan Kak Fuad. Oke, terima kasih Kak. Makasih. Aku izin live ya. Ya Kak, terima kasih banyak. Semangat ya. Semangat. Oke.
Nah, selanjutnya ada apa nih, Nil? Oke, nah karena kita udah berada di penghujung acara dan tadi di awal kita dimulai dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya, seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu himne yang dipimpin oleh Presiden Himafi. Kepada Rohman Yoga, dipersilakan. Oke, untuk mengakhiri kegiatan, mari kita menyanyikan himne Himafi terlebih dahulu. Posisi himne. Himne dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Himafi. Yes. Himafi. Yes. Himafi. Yes. Oke. Karena kita udah doa dan himne, maka acara pada malam hari ini benar-benar berakhir ya teman-teman. Dan aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk join pada seminar KBK pada malam hari ini. Dan aku dan teman-temanku mengucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Nah, kami selaku MC pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Warna dan kata, ku mohon kau tetap mengerti. Saat sedetik aku lupa janji. Halo, halo, Re. Suara aku kedengeran nggak? Nah, ini karena kan emang
aku sama Abel nih kurang latihan ya, kayak briefingnya kita tuh kayak rada-rada kurang gitu ya. Tadi ya rada-rada beribet juga. Terus kalau buat tabrakan sih enggak ya, karena kita secara langsung gitu. Dan bentar. Dari kayak keseruan acara, menurutku udah bagus. Kayak mas-masnya tuh juga alhamdulillah nggak terlalu telat, nggak terlalu gimana-gimana. Terus penyampaian materinya juga aman. Terus yang tanya walaupun cuma 2 itu, menurutku berbobot gitulah ya bagi KBK ini gitu loh. Karena ya menurutku KBK ini ya rada-rada susah gimana gitu. Nah, terus mungkin dari seskinku tadi, Raihan tadi aman ya? Tapi agak ngelek kayak nggak tahu emang di aku sama Nila atau semua emang gitu. Ya, yang di awal doang, tapi langsung enggak. Bener. Terus udah tuh aja. Terus yang join juga alhamdulillah, syukurillah banyak banget. Nah, jadi aku bersyukur. Ini belum kupas. Ini